Kristi. Siap nggak bikin aktivitas hari ini? Siap ya adik-adik ya. Siap, Seru loh Kak. adik-adik. Nah, coba dulu siapin apanya Kak Kristi. Ini siapin namanya piring kertas dan beberapa kertas origami dengan berbagai warna ya Kak? Betul, yang ada di rumah aja ya. Betul Kak, kita harus pakai yang ada di rumah aja. Ya, yang ada di rumah. Ini kalau misalnya adik-adik nggak punya piring plastik begini, bekas juga nggak apa-apa. Pakai karton ya, warnanya warna biru. Tapi berhubung ini ada piringnya, nah kita mau mulai boleh Kak Kristi? Boleh dong Kak, Boleh. sekarang apa dulu nih Kak? Nah ini siapin nih kertas origami. Warna Biru ya. Oke, Kak. Nah, Coba. kira-kira bikin gimana ya? Coba, Kak. Nih. Nah Kak Kristi, boleh digunting nih Kak Kristi. Boleh, Nih, Kak. Aku mau diguntingnya gunting, ada ininya nih Kak. Oh, sesuai dengan ukuran dari si piring kertas ya? Betul. Oke, Kak. Nanti kalau adik-adik nggak ada piringnya pakai karton juga nggak apa-apa ya. Terus adik-adik siapin bahan-bahannya juga ini seperti ini nih, double tip boleh. Terus lem juga boleh ya. Nah ada spidolnya juga. Dan terutama nih gunting tuh Kak Kris sudah guntingin. Nah terus ini buat apa dong? Oh iya Kak, itu buat apa tuh Kak kertas berikutnya? Ininya gunting lagi Kak. Nih kita bikin ikan. Apa adik-adik? Ikan-ikanan Oh, ya. gitu, Kak. Bukan ikan yang mau digoreng. Bukan, ya. jangan. Ikan-ikanan ya. Oke, Nih, Kak. Kak Kristi boleh Di lemnya Kak. dilem Kak. Nah, Oke deh, aku udah ada nah kalau begitu Kak Kristi lagi ngelem, kami bikin ikan-ikanan. Kasih Jangan tahu dong salah Kak, ya. gimana caranya Kak? Nah ini dilipat, gampang nih dilipat supaya langsung jadi. Nah ininya guntingnya gini dulu, ya buat ekornya. Nah terus digunting deh. Tada! Wah pasti teman-teman di rumah, adik-adik di rumah pasti pada bisa nih Iya. Kak, gampang banget bikinnya. Kalau ekornya begini kan jelek ya, jadi Oke. agak begini dikit nih, biar bagus. Sip. Tada! Wah jadi. Nah, adik-adik kan sudah siapin spidol atau pensil warna juga nggak apa-apa sih Kak. Oke, Kak. Tapi yang warna gelap ya. Iya. Nah, dikasih Kak. Oh buat sisiknya ya Kak sama matanya Iya, ya? matanya. Oh, mulutnya. Mulutnya. Nah, jadinya seperti ini nih. Tada! Oke Kak, aku sekarang Ya. lemin deh Kak. Nah, terus Aku lemin ya Kak? boleh. Nah, terus yang warna kuning buat apa? Buat apa tuh, Kak? Buat rumputnya. Oh rumput oh bisa warna kuning Rumputnya. Kak? Nggak Bisa. warna hijau? Kalau warna hijau bisa juga sih. Oh, iya, Pokoknya kertas yang ada di rumahmu aja, ya. Oke Kak. Nah, tapi jangan semuanya warna biru, Kak. Iya Kak, nggak kelihatan. Kagak kelihatan mana Betul. ikannya ya, Kak. Iya kan? Aduh, nanti nyaru. Mana ikan? Ikannya mana rumput rumput? lautnya ya? Betul makanya. betul. Nah, terus kalau gitu, Terus, Kak? nih bikin apa ini Kak Kristi? Rumputnya Rumput. ya. Bagus Kalau rumput banget. tetangga hijau. Kalau kita Kalau warnanya kita- kuning. Soalnya ada di rumah Kak. Pokoknya apa aja yang ada di rumah yang ya Kak. ada di rumah ya. Oke, Kak. Nah rumputnya juga jangan sama Kak. Ada yang pendek juga. Ada yang kecil nah, juga ya, nih, Kak. Ya. Oke. Wah Kak, Nah. setelah dilem, adik-adik dilem juga ya di rumah Iya. ya. Nih seperti ini bikin ikannya aja, warna ini ikannya. Ya. Terus Wah nih. Kak Mika. Wow, nah kalau sudah jadi nih seperti ini Kak Kristi. Keren banget. Seru ya, Aku bisa dilem bikin ya. di rumah. Bikin macam-macam ya, bentuk ikannya juga boleh Kak. Boleh apa Tapi aja ya, Kak? tekniknya sama aja supaya bagus. Kalau udah adik-adik udah jadi hasilnya, nanti adik-adik Diapain, foto Kak? Kak. Wih. Kirim ke IG Ibadah Anak. Oh, supaya dilihat ya Kak Iya ya. dong, Kak, aktivitas-aktivitasnya. Betul, berarti anak-anak ibadah raya anak kreatif ya. Betul dong Kak, adik-adik di rumah semuanya kreatif. Good, ya. Oke adik-adik selamat buat ya, semangat. Semangat. Oke. Yeay. Shalom adik-adik, yuk kita sama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi,
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Apa kabarnya Kak Mika? Puji Tuhan, baik. Kak Kristi bagaimana? Puji Tuhan, baik juga dong Kak. Ya, adik-adik juga pasti ya. Pasti baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Hebat. Kak, sebelum mulai kita mau berdoa dulu dong Kak. Boleh, Kak ayo. Mika yang berdoa ya Kak. Sip. Oke, adik-adik mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin doa kami Kak ya. Oke Kak. Yuk. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami Kami datang, datang kepadamu mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Penuhi semua kami. Dan seisi rumah kami. Pimpin tuntun kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kak, Kakak Apa tuh? setiap hari selalu ikut Tuhan gak Kak? Pastilah. Pasti ya, Kak? Harus. Iya. Berarti Kak banyak contoh-contohnya di Alkitab ya Kak? Iya, Murid-murid contohnya Tuhan banyak. Yesus yang Iya, mengikut betul. Tuhan seumur Iya. hidupnya sampai akhir hidupnya. Betul Iya, nggak Kak? betul. Nah, berarti Kak, kita mau nyanyi sama-sama lagu ini Kak. Kita Bagus. mau ikut Tuhan Yesus dan Amin. kita tidak ingkar. Betul. Oke, sekarang kita panggil musiknya ya. 1, 2, 3, musik! Ayo tepuk tangan di rumah. Semuanya bangkit berdiri ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib
Yesus tetap Tuhan Yesus. Betul, Kak. Walaupun banyak orang yang menyangkal Tuhan Yesus, kita tidak boleh ikut-ikutan, Betul, Kak. Kak. Dan kita tidak usah mengingat masa lalu kita ya, Kak ya. itu sudah di belakang. Belakang. Sekarang di depan, masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yesus. Yesus, Siap memuji haleluya. Tuhan lagi? Siap dong, Kak. Panggil musiknya. 1, 2, 3. Musik. Semangat adik-adik. Harus. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Kita ulang dari awal. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Amin. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai dari Tuhan. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi amin. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita bilang. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, damai darinya, sukacita darinya, amin, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus, menyatakan Kristus bagi dunia. Sekali lagi kita bilang, menyatakan Kristus, menyatakan Kristus bagi dunia. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Kak, kayaknya tuh? ada yang udah lemes tuh, Kak. Kita bagaimana kalau bilang sorakin haleluya 3 kali, Kak, sambil lompat? Iya, boleh. Oke, Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik, semuanya masih berdiri, tidak ada yang duduk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tidak ada Sungguh-sungguh yang ya, Kak, ya. main-main ya, Kak ya. Sama-sama kita bilang. Kita mau terus bersama Tuhan Yesus. Selamanya Tuhan bersamamu, Tuhan. Haleluya, haleluya.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, amin, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Kami mau tetap setia padamu Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Katakan lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang tolong kami Tuhan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagi. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Kita mengucap syukur untuk pertolongannya setiap hari. Adik-adik bisa ada sampai sekarang karena Tuhan Yesus yang menolong adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur percaya Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap hari Kau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Terima kasih Tuhan. Adik-adik jangan ada yang diam. Semuanya memuji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Roh Kudus yang setiap hari mengingatkan kami akan pelanggaran kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama kita bilang, Roh Kudus tolong aku menuruti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus
Yesus hebat. Amin. Terpujilah Haleluya, namamu haleluya. Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kebaikan-Mu. Untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang selalu tolong kami. Yang selalu tolong kami. Yang selalu membantu kami. Yang selalu membantu kami. Dalam pergumulan kami. Pergumulan kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selalu mengingatkan kami. Mengingatkan kami. Dalam kesalahan kami. Kesalahan kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Untuk kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yeni. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan ya adik-adik. Tetap sukacita kan? Tetap mengucap syukur adik-adik. Nah adik-adik Kak Yeni bawa apa ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Betul, ini alat pancing. Siapa yang mau ikut Kak Yeni pergi mancing? Wah, pada mau ikut? Oke, nanti Kak Yeni ajak ya. Kak Yeni mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang lagi pada mancing adik-adik. Wah, seru banget ya. Kak Yeni mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang udah pernah pergi mancing sama mama papanya? Wah, banyak ya yang suka pergi mancing. Kak Yeni juga suka mancing, apalagi kalau dapat ikannya gede ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kalau gitu Kak Yeni mau mulai dulu ya. Kita mancingnya nanti ya. Habis ibadah baru deh kita mancing beneran. Sekarang Kak Yeni mau cerita adik-adik. Nah kisah ini diambil dari Yohanes pasal 21 adik-adik. Nanti adik-adik buka ya. Oke adik-adik. Nah Kak Yeni nanya dulu nih. Adik-adik masih inget gak sih visi tahun 2020? Siapa yang masih inget? Apa? Betul, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Apa itu? Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Nah adik-adik, kita kan masuk tahun dimensi yang baru nih, berubah serupa Kristus. Nah adik-adik, kalau serupa Kristus berarti kita mengalahkan dunia adik-adik. Karena Kristus, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia adik-adik. Jadi kita juga mengalahkan dunia, termasuk mengalahkan rasa bersalah. Coba dari ikutin Kak Yeni ya. Tema kita minggu ini adalah mengalahkan rasa bersalah. Nah apa itu? Jadi ceritanya gini adik-adik, dengerin baik-baik ya adik-adik. Sekarang lipat tangannya dulu. Sudah? Duduk yang manis. Sudah duduk yang manis? Oke, sekarang dibuka telinganya lebar-lebar, kita mau dengerin firman Tuhan. Oke, semuanya sudah tertib. Sekarang kasih Kak Yeni senyum yang paling manis. Wah, keren banget ya anak Tuhan di rumah. Semuanya sudah tertib, Kak Yeni sudah siap cerita. Nah ceritanya gini adik-adik. Adik-adik inget kan cerita Alkitab? Waktu Tuhan Yesus ditangkap sama tentara Romawi adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu disidang. Nah saat Tuhan Yesus disidang adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Mereka takut ditangkap juga adik-adik. Waktu itu suasananya menyeramkan. Banyak tentara, orang pada marah-marah adik-adik. Nah termasuk salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Siapa adik-adik? Petrus waktu itu bilang sama Tuhan kalau Petrus itu akan setia sama Tuhan, akan membela Tuhan Yesus sampai kemanapun. Tapi adik-adik Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Berapa kali adik-adik?
3 kali menyangkal itu apa sih Kak? Nah ceritanya begini adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus ditangkap kan, semua muridnya pada lari adik-adik, mereka takut ditangkap. Padahal mereka sudah menyaksikan dengan matanya bahwa Tuhan Yesus membuat banyak mukjizat. Tapi sebagai manusia mereka takut ditangkap juga. Nah pada saat Tuhan Yesus mau diadili dan ditangkap, murid-muridnya diem-diem ngikutin adik-adik karena khawatir sama kondisinya Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang melihat di situ ada Petrus. Hai kamu, kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Kamu muridnya Yesus itu kan? Terus Petrus bilang apa adik-adik? Bukan. Kamu salah orang, bukan aku. Nah adik-adik Petrus ketakutan lagi, dia mau ngumpet. Tapi dia juga penasaran ngintip-ngintip ke arah Tuhan Yesus. Dia pengen tahu apa yang terjadi. Nah lalu adik-adik ada orang lagi yang kenal sama Petrus. Bilang begini orang itu, hei kamu juga satu kelompok kan sama dia, sama si Yesus itu. Aku pernah lihat kamu loh. Nah adik-adik sayang sekali Petrus gak mau mengakui kalau dia kenal Tuhan Yesus. Dia bilang bukan, itu bukan aku. Adik-adik Petrus makin takut kalau dia juga ikutan ditangkap adik-adik. Petrus agak menyingkir, tapi Petrus masih tetap di situ. Dia lihat Tuhan Yesus diapain ya, aku sedih sekali. Nah adik-adik ada lagi satu kali lagi ada orang yang tanya, hei kamu muridnya dia kan? Kamu kenal sama Yesus kan? Kamu anggota kelompoknya kan? Kamu muridnya kan? Petrus bilang apa adik-adik? Kamu salah orang, bukan aku, bukan, kamu salah. Nah berapa kali adik-adik Petrus menyangkal Yesus? Bilang tidak kenal? 3 kali. Sedih sekali ya adik-adik. Nah adik-adik setelah Petrus menyangkal Yesus, terdengarlah suara ayam berkokok. Kalau pagi gimana sih suaranya adik-adik? Coba kasih suara ayam berkokok. Nah setelah mendengar bunyi ayam berkokok adik-adik, Petrus sangat sedih dan hatinya sangat sedih adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena Petrus merasa dia sudah berdosa. Dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia sudah gak sayang lagi sama Tuhan Yesus. Dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi Petrus merasa sedih. Aku sungguh berdosa. Aku jahat sama Tuhan Yesus. Aku berdosa. Aku gak layak. Petrus menangis adik-adik. Petrus sedih adik-adik. Dan selama beberapa waktu lamanya Petrus terus-menerus hidup dengan rasa bersalah, rasa sedih, rasa berdosa karena sudah mengkhianati Tuhan Yesus adik-adik. Tapi kan tidak perlu sedih ya adik-adik. Pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus disalibkan dan wafat, Tuhan Yesus akan bangkit, ya kan? Dan Tuhan Yesus menemui murid-muridnya loh adik-adik. Nah pada suatu hari Petrus dan teman-temannya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka pergi memancing adik-adik. Mereka pergi menangkap ikan dengan perahu. Lalu semalam-malaman mereka cari-cari ikan, tapi ikannya sepi, gak ada ikan sama sekali. Aduh, sudah mau pagi aku gak dapet ikan. Kalau sudah mau pagi pasti nggak ada ikan lagi. Aduh lama sekali ya. Sebelah sini juga nggak ada ikan, sebelah situ nggak ada ikan. Lama banget ikannya pada kemana ya? Semalam-malaman mereka nggak dapat ikan loh adik-adik. Padahal mereka udah pergi jauh adik-adik dari pantai. Nah besokannya pagi-pagi mereka mau pulang adik-adik. Mereka mau menepi ke pantai, mau pulang karena nggak dapet ikan. Satu pun nggak ada ikan adik-adik. Ya ampun. Lalu adik-adik, pada waktu mereka dekat dengan pantai, ada seseorang di pinggir pantai. Lalu orang itu bertanya kepada Petrus dan juga teman-temannya. Hai anak-anak, apakah kalian sudah mendapat ikan? Apakah kalian sudah sarapan? Mereka bilang, belum. Nah, terus orang itu yang di pinggir pantai bilang,
Sekarang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, padahal adik-adik mau sebelah kanan mau sebelah kiri sama aja kan ya. Tapi karena mereka taat, ya sudah kita mau taat. Mereka tebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Terjadi suatu mujizat loh adik-adik. Mereka mendapat 153 ekor ikan yang gede-gede adik-adik. Tapi jalannya itu nggak robek, padahal ikannya penuh banyak banget. Tapi jalannya nggak robek loh, itu yang namanya mujizat adik-adik. Setelah mereka dapat ikan sampai nggak muat nih perahunya, ada perahu yang lain teman mereka juga mau ikut nampung ikannya adik-adik. Terus mereka akhirnya si Petrus sadar bahwa orang di pinggir pantai itu adalah siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Ternyata ada Tuhan Yesus. Adik-adik, kan Tuhan Yesus bangkit dan mau menemui murid-muridnya. Nah, lalu Petrus senang sekali, antara sedih dan senang karena dia melihat Tuhan Yesus adik-adik. Petrus langsung terjun ke danau. Petrus cepat-cepat mendatangi Tuhan Yesus adik-adik. Nah, lalu mereka semua turun, mereka semua sarapan bareng sama roti dan ikan bakar. Enak banget ya adik-adik. Makan roti dan ikan bakar hasil tangkapan mereka loh adik-adik. Nah, mereka sarapan dengan penuh sukacita bersama Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, adik-adik, setelah mereka sarapan, Tuhan Yesus panggil Petrus. Adik-adik tahu nggak kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain? Coba, siapa yang tahu? Iya? Apa dek? Oh, katanya mau dimarahin karena udah mengkhianati Tuhan Yesus. Bener nggak ya? Coba ada lagi nggak yang tahu kira-kira Petrus diapain ya? Coba adik-adik. Apa dek? Wah, katanya mau disentil. Soalnya Petrus nakal sih. Petrus bilang nggak kenal Tuhan Yesus. Petrus bohong katanya. Bener nggak ya? Coba kayak ini kasih tahu ya adik-adik. Itu semua nggak bener adik-adik. Walaupun Petrus sudah meninggalkan Tuhan Yesus tetap sayang sama Petrus adik-adik. Tuhan Yesus mau pakai Petrus dengan dahsyat. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tanya sama Petrus. Kan Tuhan Yesus panggil Petrus nih. Mereka bicara berdua adik-adik. Tuhan Yesus tanya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Yang pertama Tuhan tanya, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Terus Tuhan Yesus bilang lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tanya lagi untuk yang kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus menjawab adik-adik, iya Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kalinya Tuhan Yesus tanya lagi adik-adik. Dengan penuh kasih Tuhan Yesus nggak marah. Tuhan Yesus tetap sayang loh sama Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab adik-adik, iya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus katakan untuk yang ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu adik-adik, jadi Allah kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Mengasihi Kak Yeni, mengasihi adik-adik, mengasihi mama, papa, oma, opa semuanya. Mengasihi mbak, suster, om, tante semuanya. Sungguh mengasihi walaupun kita berbuat dosa dan berbuat jahat, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita adik-adik. Tuh, jadi adik-adik jangan pernah merasa bersalah dan tidak mau deket lagi sama Tuhan ya. Nih contohnya begini. Aku itu kemarin waktu ulangan aku nyontek loh. Jadi aku pasti berdosa. Aku berbuat dosa, aku nyontek, aku sedih banget. Aku gak mau berdoa, Tuhan Yesus pasti gak mau maafin aku. Karena aku kan udah gak jujur, aku bohong, aku nyontek.
aku nggak mau berdoa deh kalau gitu. Soalnya aku berdosa, aku nggak layak buat Tuhan Yesus. Nah, ada juga mungkin yang bohong. Adik-adik pernah bohong? Aku habis bohong sama mama papa. Aku berdosa sama Tuhan Yesus. Aku nggak mau lagi memuji Tuhan. Nanti Tuhan Yesus nggak mau dengar puji-pujian aku. Soalnya kan aku berdosa. Jadi aku nggak usah memuji Tuhan lagi deh. Nah, atau mungkin adik-adik pernah berbuat suatu kesalahan. Misalnya pukul temennya atau pukul kakak adiknya. Terus adik-adik merasa bersalah, berdosa. Adik-adik sudah minta maaf, pastinya harus minta maaf kan sama yang dipukul. Tapi adik-adik takut sama Tuhan Yesus. Aku nggak mau berdoa, nggak mau baca Alkitab. Aku juga nggak mau memuji Tuhan. Soalnya aku anak nakal, aku anak yang berdosa. Tuhan Yesus pasti sudah nggak sayang lagi sama aku. Nah adik-adik, itu semua nggak benar loh. Sama seperti Petrus yang merasa bersalah, merasa berdosa. Adik-adik mungkin juga pernah merasakan bersalah, merasa berdosa, nggak mau lagi, takut Tuhan nggak memaafkan. Adik-adik salah adik-adik, Tuhan itu sangat sayang adik-adik. Walaupun kita berbuat dosa, kalau kita minta ampun dan berjanji nggak akan mengulangi lagi, maka Tuhan Yesus akan menerima kita. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus selalu tungguin kita loh setiap hari. Aduh, pagi hari ini Yeni udah berdoa belum ya? Siang, oh Yeni kayaknya lagi sibuk deh. Mungkin nanti siang Yeni berdoa, Tuhan Yesus tungguin terus. Siang Yeni juga masih sibuk. Oh mungkin nanti sore Tuhan Yesus nunggu kita terus. Sore kok Yeni sibuk terus ya? Kapan ya Yeni mau berdoa, mau bicara sama aku? Tuhan Yesus tunggu sampai malam, sampai besoknya Tuhan Yesus selalu tunggu kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus rindu untuk memberkati kita, rindu untuk menyambut kita, rindu untuk mengasihi kita. Jadi adik-adik jangan pernah merasa tidak layak. Bahkan adik-adik, Petrus yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus, sudah menyangkal 3 kali, Tuhan Yesus tetap pakai Petrus. Setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus, Petrus dipakai jadi rasul yang luar biasa dahsyat. Tahu nggak adik-adik, Petrus khotbah nih adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus selama 3 menit aja adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? 3.000 orang bertobat dan percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan adik-adik. Padahal cuma 3 menit karena Petrus sudah minta ampun adik-adik dan Petrus Petrus diampuni sama Tuhan pastinya, dan Petrus dipakai luar biasa. Sama seperti adik-adik. Adik-adik jangan merasa bersalah lagi. Kalau pernah berbuat dosa, segera minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tunggu adik-adik, sudah kangen adik-adik. Termasuk setiap hari Minggu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau adik-adik belum berdoa, Tuhan Yesus tungguin loh. Jadi adik-adik ingat ya, rajin berdoanya, baca Alkitab, memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu tunggu adik-adik. Dan percaya, kita juga bisa menggembalakan domba-domba. Seperti yang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sayang sama aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kayak ini aku gak punya domba, aku gak punya kambing, aku gak punya peliharaan. Adik-adik, yang dimaksud dengan domba di sini bukan peliharaan ya adik-adik, tapi menggembalakan domba-domba adalah menggembalakan jiwa-jiwa adik-adik yang belum kenal sama Tuhan, bahkan yang sudah kenal, harus terus kita gembalakan supaya terus setia sama Tuhan Yesus. Contohnya nih, kalau lagi Zoom meeting atau Google Meet, setiap sore kita bahas firman Tuhan, adik-adik bisa loh ajak teman-temannya, ayo dong kita ikut biar seru, biar makin rame, kita mau dengerin firman Tuhan lebih dalam lagi loh. Adik-adik juga bisa berdoa buat teman-temannya yang sakit. Kalau adik-adik tahu, teman aku ada yang sakit kak, kemarin ada yang kasih tahu kayak ini, kak teman aku ada yang positif COVID loh kak. Kalau gitu kita doain sama-sama, kamu harus doain dia sampai sembuh. Karena adik-adik kita juga bisa, walaupun masih kecil, kita juga bisa menggembalakan domba-dombanya Tuhan dengan cara berdoa untuk yang sakit. Karena mulut kita penuh kuasa, pasti bisa sembuh adik-adik.
Gitu adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang mau dipakai sama Tuhan, kita mau lepas dari rasa bersalah, kita mau datang minta ampun sama Tuhan, kita mau dipakai sama Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Adik-adik, kayak ini punya satu lagu buat adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Adik-adik ikutin ya. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Adik-adik yang mau dipakai sama Tuhan, adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, benar-benar sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik angkat tanganmu. Tuhan Yesus lihat adik-adik, tangan-tangan yang terangkat adik-adik. Dan Tuhan Yesus minta adik-adik, kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, adik-adik mau gembalakan domba-domba, mau menggembalakan teman-temannya, mau menggembalakan domba-domba jiwa-jiwa supaya mereka datang kepada Tuhan. Sekarang kita mau ganti lagu ini dengan nama kita, dengan nama adik-adik. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Yeni, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Yeni, kau cintaku. Adik-adik jawab. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Adik-adik sekarang ikuti Kayeni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Sungguh aku sayang Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku mau dipakai menggembalakan domba-domba, menggembalakan jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa datang dan mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai aku Tuhan, karena aku sayang Tuhan Yesus. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami undang Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Pakai adik-adik ya Tuhan, pakai keluarganya, pakai papa mamanya Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang kepada Engkau. Urapi ya Bapa setiap adik-adik yang menyaksikan acara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Keren banget bukan? Adik-adik, siapkan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami sebagai juru selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang tolong kami dalam mengerti akan firman-Mu, dalam mengerti akan apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, negara yang kami cintai. Kami tahu Tuhan banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami percaya setiap hal yang terjadi atas rencana-Mu, atas apa yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus untuk setiap keutuhan dari negara bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang paling berkuasa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk presiden dan wakilnya dan juga setiap yang ada memimpin dalam RT atau di kelurahan dan dimanapun Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan yang campur tangan Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang pimpin dalam kebijaksanaannya Tuhan untuk memimpin, untuk membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami atau untuk keluarga kami yang sedang dalam kesusahan. Tuhan Yesus tolong supaya mereka dikuatkan, mereka terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mereka terus mengakui akan kedahsyatan Tuhan Yesus dalam doa-doanya. Tuhan Yesus yang tolong juga setiap adik-adik atau orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, Tuhan Yesus yang memberikan damai-Mu Tuhan bagi keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap sekolah ataupun dimanapun teman-teman berada Tuhan. Untuk para murid-murid yang sedang sekolah di rumah, Tuhan Yesus yang memberikan mereka hikmat untuk mengerti akan pelajaran-pelajarannya. Tuhan Yesus juga tolong Tuhan berkati Paniko Tuhan dan juga setiap wakil-wakilnya. Begitu pula dengan Pak Beni dan para gembala yang lain. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan untuk membantu setiap jemaat-jemaat di ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati kami semua dengan sukacita-Mu, dengan pengertian-Mu Tuhan, dan damai sejahtera-Mu yang turun. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ada beberapa pengumuman hari ini. Yang pertama, adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik titip ke mama papanya, nanti ditransfer ke rekening yang ada di layar. Yang kedua, adik-adik jangan lupa hari ini ada ketemu sama kakak-kakaknya di Zoom Meet jam 11 siang. Dan jam 3 di Google Meet. Ya, jangan lupa adik-adik ya. On time ya adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik follow Instagram Ibadah Raya Anak ya di @ibadahanaggpi host.
Nah, yang keempat, adik-adik yang berulang tahun bulan ini, nama-namanya ada di sini. Selamat ulang tahun kakak-kakak. Selamat ulang tahun ya adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di ibadah raya anak. God bless you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom adik-adik. Nah, tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Ayo angkat kedua tanganmu ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya. Haleluya, amin.